kami dapat membuka konferensi cabang keempat Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Gamki Kota Sorong secara resmi dan terbuka untuk kita semua. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini adalah momen yang sangat penting untuk kita bisa berkumpul, berjumpa bersama-sama dalam konferensi cabang yang keempat DPC Gamki Kota Sorong di tempat ini. Kami atas nama DPD Gamki Papua Barat Daya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan, OKP, Pak Ketua Bawaslu, Ketua KPU, selamat datang baru masuk atas kehadirannya. Semoga kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini terus memberikan semangat dan spirit kepada kader-kader Gamki. Mohon izin karena saya hari ini dari awalnya itu kapasitas saya ini sebagai sekretaris DPD Gamki Papua Barat waktu masih Provinsi Papua Barat, namun karena kita sudah pisah, maka hari ini saya direktur teman-teman DPP untuk masuk sebagai wakil ketua Karateker DPD Gamki Papua Barat Daya. Dan ketua Gamki Karateker kami itu Bung Sebelum Ibiah. Beliau tadi tidak sempat hadir karena status sebagai ASN di Maibrat, supaya besok-besok kalau ada agenda-agenda organisasi bisa sampaikan undangan langsung kepada beliau. Tapi ya, Gamki hadir di kota ini, hadir di Papua Barat Daya ini bukan organisasi yang baru, tapi organisasi ini hadir di kota ini ada orang-orang yang mengurus. Organisasi ini sudah lama, sejak dari lahirnya bangsa dan negara ini ikut memberikan dukungan dalam proses-proses perjuangan, tetapi cuma hanya orang-orangnya saja yang baru. Jadi kita tetap melaksanakan hidup untuk kehidupan mengurus organisasi. Tibalah waktu kita pergi, tetapi organisasi ini tetap ada untuk memberikan proses pengkaderan kepada regenerasi yang akan datang. Jadi Gamki hari ini kurang lebih hampir 15 tahun, kurang lebih sekitar 14 sampai 15 tahun di kota ini. Jadi hari ini konferensi cabang yang keempat, berarti kita lihat bahwa Gamki baru mulai berkembang. Tapi kita sama-sama berdoa, ini adalah organisasi pelayanan, pasti akan memberikan ruang dan pembinaan kepada semua kader-kader pergerakan yang ada di kota ini.
Bapak Ibu saudara-saudari serta tamu undangan serta kader yang kami hormati, momentum hari ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita semua, terlebih khusus para kader GAMKI. Konferensi keempat kali ini hadir untuk memberikan proses-proses pembinaan dan didikan kepada semua kader, terlebih khusus kader GAMKI yang ada di kota ini. Jadi ada 4 hal yang paling penting ada 3 hal paling penting dalam agenda hari ini, yaitu yang pertama menilai laporan kerja pertanggungjawaban pengurus cabang hari ini, membahas program kerja untuk masa periode berlangsung, dan akan memilih pengurus definitif yang akan datang. Jadi dalam setiap organisasi, baik itu kita di GAMKI, GMKI biasa istilahnya konferensi cabang. Jadi ini adalah keputusan organisasi paling tertinggi. Inilah momen di hari ini. Jadi hari ini sebagai DPD GAMKI Papua Barat berharap kepada rekan-rekan pergerakan GAMKI di Kota Sorong agar semua proses sidang mulai dari awal sebentar pertengahan sampai akhir ya tetap profesionalitas dalam semua hal, ya. Tidak boleh ada kecemburuan. Siapa yang mau disiapkan untuk jadi ketua cabang itu harus dikoordinasikan baik-baik, karena biasa di organisasi itu yang membuat kader bubar itu hanya siapa yang jadi ketua. Intervensi senior itu tidak boleh. Kemarin saya sempat ditelepon beberapa kader dari GAMKI Kota minta petunjuk. Saya sampaikan bahwa mohon izin saya tidak ikut intervensi. Jadi keputusan saya kembalikan kepada forum lah yang akan menentukan. Jadi siapapun yang akan terpilih hari ini sebagai ketua GAMKI itu adalah keputusan forum. Bukan karena diintervensi oleh senior siapapun, itu tidak boleh. Dan itu sudah saya sampaikan spontanitas karena mengapa mereka koordinasi, karena ya saya ini mantan ketua GAMKI Kota Sorong yang meletakkan dasar dari awal sampai hari ini GAMKI bisa berjalan dengan baik dan aman-aman di kota ini. Bapak Ibu saudara-saudari serta para tamu undangan dan kader GAMKI yang kami hormati, hal yang paling penting yang saya titipkan untuk kita, untuk ketua terpilih harus membangun mitra yang baik dengan pemerintah. Itu yang paling penting, ya. Tidak boleh kita mengganggu pemerintah, karena pemerintah itu wakil Allah. Jadi kita punya tugas, kewajiban sebagai kader pergerakan, kita harus sama-sama mengawal pemerintah, baik itu pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Membangun komunikasi dengan semua tokoh, organisasi kepemudaan gereja, pemuda masjid, dan semua pihak yang ada untuk kita sama-sama menjaga keamanan di kota ini. Dan terlebih khusus di Provinsi Papua Barat Daya ini, provinsi ini adalah provinsi yang baru, butuh pikiran-pikiran yang cerdas dari kita pemuda. Kita berikan pikiran-pikiran yang cerdas kepada pemerintah, kita bantu pemerintah untuk kita sama-sama mengawal provinsi yang baru ini. Jadi bukan saja di GAMKI, tapi teman-teman semua yang hadir ini adalah teman-teman yang latar belakangnya dari semua KP, ada teman-teman Cipayung semua di sini. Tugas dan kewajiban kita sama-sama menjaga hal ini. Dan ya terima kasih karena tadi Bapak Justus harus ada di sini supaya karena ini tidak ada pemerintah, ya ada Bung Ori. Kami berharap supaya bapak-bapak dewan yang ada di DPR sana jangan terlalu berpikir hal-hal yang besar-besar, tetapi berikan waktu dan pikiran untuk pemuda itu lebih penting, ya. Berikan waktu dan berikan waktu pikiran kepada pemuda itu lebih penting, karena pemuda ini hampir di kota ini semua OKP, komunitas paguyuban ini semua datang dengan gerbong dengan kekuatan yang besar. Mereka ini melakukan kegiatan proses pembinaan pengkaderan, tapi karena kendalanya mungkin anggaran. Jadi kami mohon supaya bapak-bapak rakyat yang ada di DPR sana itu harus bantu berpikir hal ini, bisa sampaikan kepada eksekutif sehingga kalau ada kegiatan dari GMKI, GAMKI, HMI, PMKRI,
Kalau antar undangan, antar proposal, itu sudah tidak perlu mau putar-putar lagi. Harus berikan dukungan. Karena teman-teman ini, mereka ikut juga bantu pemerintah. Masing-masing ada dalam bagiannya. Jadi mungkin saran ini kami sampaikan supaya ke depan ya bisa berikan pikiran juga kepada kami pemuda. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan penegasan sedikit. Yang berikut di tempat ini juga kami sampaikan terima kasih kepada Ketua DPC Gamki Kota Sorong bersama kepengurusan yang mana kurang lebih 3 tahun ini menakodai Gamki dalam pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Semoga kebaikan itu terus akan ditingkatkan dan ditinggalkan oleh kader-kader yang nanti akan terus melanjutkan tongkat estafet ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan, kita ini boleh hilang tapi organisasi ini tetap ada sampai kita punya anak cucu pun tetap Gamki tetap akan ada di negara ini. Kecuali mungkin kita pisah negara. Ya, terima kasih. Sebagai pengurus DPD Gamki, kami sampaikan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sebentar. Semoga dalam kegiatan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon jangan didiskusikan, tetapi yang baik boleh bawa pulang, yang tidak baik cukup keluar di pintu dan tinggalkan di tempat ini. Kurang dan lebihnya kami sampaikan terima kasih. Inilah sambutan yang singkat dapat kami sampaikan mewakili DPD Gamki Papua Barat Daya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang namanya organisasi Gamki ini kumpulan orang-orang pengikut Kristus yang dikumpul menjadi satu untuk memiliki satu visi dan misi besar untuk bagaimana memulai dari dalam dirinya dan bagaimana melakukan perubahan dalam diri dan bagi organisasi itu sendiri. Intinya kita semua harus belajar bagaimana mengawasi diri kita untuk diri kita yang harus menjadi yang terbaik untuk demi keberlangsungan organisasi, karena organisasi ini menyiapkan orang untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara. Ya, organisasi ini menyiapkan orang yang pemimpin bagi bangsa dan negara. Orang menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara, orang itu harus siap. Jadi saya mau kasih tahu begini, kita lihat pemimpin kita baik yang sudah tunabakti, yang sudah istirahat, bahkan yang masih aktif. Mereka jadi pemimpin itu mereka berjuang setengah mati, baru bisa tembus jadi kepala daerah, baik itu wali kota, gubernur, bupati maupun. Nah, dalam kelompok kita Gamki ini, ya sekalipun Gamki ini sedikit orang Kristen dibanyak di satu kota ini, satu provinsi ini, tapi yang mau memberi diri untuk dilatih itu sedikit. Tadi itu sesuai dengan firman, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Maka kamu yang ada dalam Gamki ini, kamu yang setia itulah yang akan melihat hari masa depan yang cerah untuk kalian semua. Jadi begitu. Ya, jadi siapa yang belajar di sini dia percaya diri, percaya Tuhan bahwa dia akan muncul jadi pemimpin yang hebat untuk tanah ini, negeri ini, dan provinsi ini, dan ketiga untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Sepakat ya? Sepakat. Jadi ini bukan organisasi siapa-siapa. Ini organisasi yang menyiapkan orang. Jadi organisasi yang mempromosi orang. Ya, ini contoh ini ada Pak Jimbawa ada duduk ini, mulai dari organisasi ini. Sekarang ada di puncak ketua kampanye. Ya, ketua kampanye. Keluar lagi sebentar, saya itu kalau bisa pilih dari wali kota, mana yang susah kan? Ya, nggak ada barang yang susah, tidak ada. Kota ini kita sendiri kecil, nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Kalau hati itu Tuhan dan hati itu orang banyak, tapi hati tidak untuk Tuhan, hati hanya untuk diri sendiri. Tuhan yang menghambat kita.
Tuhan yang menghalangi kita, bukan kita, tapi Tuhan. Karena masa depan kita, Tuhan cuma bilang jalanku bukanlah jalanku, ya. Rancanganku yang ada pada kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai dan sejahtera bagi anak-anak Jambi. Tepuk tangan. Begitu. Ya, itu Jambi kota Sorong hebat, luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan kepada kita semua di hari ini. Jadi pandangan kita lihat, Yeremia itu ada dalam kandungan ibunya. Allah sudah mengenal sebelum dunia ini diciptakan. Allah berbicara kepada Yeremia, Yeremia, engkau bisa siapkan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Yeremia melihat dirinya bahwa dirinya itu kecil. Dia bilang, Tuhan, saya ini seorang Yeremia, anak kecil, tidak mampu untuk disiapkan jadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Dia kembali bersoal, dia bersoalkan perkataan Tuhan Allah kepada Yeremia. Yeremia bilang, aku ini yang memilih kamu, aku yang menyiapkan kamu. Jangan engkau bilang kamu menjadi kecil, tapi engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin. Ya, saya percaya semua orang Jambi yang duduk ini pasti satu saat ada yang jadi wali kota di kota Sorong. Ya, pasti satu saat ada jadi gubernur provinsi Papua Barat Daya. Barang ini itu terlalu gampang saja. Yang membuat sulit itu kita yang bikin diri kita sulit. Terlalu enak main barang ini, tapi diri kita yang bikin sulit. Terlalu banyak cerita yang ongkos terlalu banyak. Cerita benar dengan Tuhan, cerita benar dengan orang lain, pasti kita pun menjadi satu barang yang jadi hasilnya bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya, ini yang saya sampaikan kepada kita. Jadi kembali firman yang tadi Pak Gembala sampaikan kepada ini, karena kita bicara Jambi, ini bicara identik dengan Tuhan. Kita tidak bicara barang yang belum masuk ke sini. Jadi firman bilang tidak ada hubungan antara kegelapan dengan terang. Terang tetap terang, gelap tetap gelap. Begitu. Firman bilang jangan kita kumpulkan diri kita di dalam perkumpulan orang-orang pencemoh. Pencemoh ini ada banyak orang. Saya pernah khotbah di gereja ini. Di pagi malam di gereja ini saya bilang, di dalam gereja itu ada 3 orang. Ada Petrus, ada Yudas, ada Thomas. Saya bicara di gereja ini. Semua pakai pakaian itu lengkap, pakai jas, pakai nasi, datang ke gereja. Tapi ada Thomas, ada Petrus, ada Yudas. 3 orang yang tidak tahu tentang mereka. Thomas, jangan lihat Tuhan Yesus satu terakhir. Yesus dibangkitkan ketika Maria dan Magdalena lari datang bilang, Yesus bangkit. Thomas bilang, selagi saya tidak lihat, selagi tanganku tidak tusuk dalam lambungnya, saya tidak akan percaya kalau Yesus itu bangkit. Betul atau tidak? Dan sifat Thomas itu masih ada di orang Papua. Dan pikul dengan jas, dasi, datang ke gereja tapi kata dia Thomas, karena tidak percaya akan kuasa Tuhan. Begitu. Petrus ikut Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus itu ditangkap, Yesus itu dipersoalkan bahwa Yesus ini sudah salah. Ini mulut-mulut dari ikut ini ada Petrus. Dia bilang tidak, saya bukan pengikut Yesus. Tiba-tiba menyangkal karena apa? Dia takut. Dia juga disalibkan bersama Yesus. Dia takut. Dia menentang Tuhan Yesus. Tapi Yesus sudah tahu bahwa dia akan menangkal. Sebelum dia kasih tahu bahwa sebelum saya ditangkap 3 kali yang berpokok dan berkata. Ya. Jadi orang Kristen tadi yang menangkap Tuhan Yesus. Begitu. Dan juga si sekalian, saya sampaikan di gereja bahwa kenapa hari ini orang korupsi? Kenapa hari ini orang karah uang negara untuk orang karah untuk kepentingan? Karena itu sifat Yudas. Jadi ada Yudas di kantor-kantor. Di kantor dalam gereja dan gereja di kantor ada Yudas yang hanya karena 30 keping perak dia harus jual Tuhan Yesus. Ini yang saya sampaikan kepada kita kaitan dengan acara Jambi hari ini.
Dan hari ini Gampi harus eksis. Gampi harus bangkit. Dan Gampi harus punya mimpi yang besar untuk mengambil alih provinsi ini, kota ini. Ini kota ini kecil. Begitu. Ya, baru tetap tegar. Sekalipun kemarin bagi DPR tidak dapat percaya Tuhan, itu keberhasilan akan tertunda sama seperti saya ini. Begitu. Ya. Jadi luar biasa.